Atlantis merupakan salah satu mitos paling terkenal tentang keberadaan benua yang hilang dalam sejarah dunia. Benua Atlantis dikisahkan sebagai sebuah peradaban maju yang tenggelam di dalam lautan akibat kemarahan para dewa. Teori tentang Atlantis pertama kali diungkapkan oleh filsuf Yunani kuno, Plato, dalam dua karya dialognya yang berjudul Timaeus dan Critias. Kota Atlantis dikatakan memiliki infrastruktur megah, terdiri atas cincin konsentris dari air dan tanah yang dikelilingi cincin air serta daratan. Dalam dialog Timaeus, Plato merinci tentang Atlantis sebagai kerajaan besar yang dikuasai oleh raja-raja keturunan Poseidon. Sedangkan dalam dialog Critias, Plato menceritakan bagaimana kota Athena yang mewakili kebijaksanaan menghadapi konflik dengan Atlantis. Lalu apakah Atlantis itu hanya mitos atau ada kebenaran di balik cerita-cerita yang telah beredar selama ribuan tahun? Dan di manakah letak Atlantis sebenarnya? Mari kita selami lebih dalam. Atlantis pertama kali disebutkan oleh Plato, filsuf Yunani kuno. Menurutnya Atlantis adalah peradaban maju yang tenggelam ke dasar laut dalam satu hari dan satu malam. Kota ini digambarkan sebagai pulau yang sangat besar, lebih besar dari Libya dan Asia gabungan, dan dihuni oleh ras demigod yang dipimpin oleh keturunan Poseidon, dewa laut yang perkasa. Atlantis digambarkan dengan kehidupan masyarakat yang sempurna dan utopis, namun akhirnya menjadi korup dan jatuh ke dalam keserakahan dan kejahatan moral. Akibatnya, para dewa menjadi marah dan mengirim serangkaian bencana alam yang menyebabkan Atlantis tenggelam ke dasar laut dalam waktu satu hari dan satu malam. Meskipun Plato menggunakan Atlantis sebagai alegori untuk mengilustrasikan teori politiknya, banyak orang selama berabad-abad telah mencari kebenaran di balik mitos ini. Beberapa peneliti bahkan telah menghabiskan kekayaan, serta dalam beberapa kasus kehilangan nyawa dalam pencarian Atlantis. Berbagai lokasi telah diajukan sebagai tempat Atlantis yang sebenarnya, termasuk Samudra Atlantik, Antartika, Bolivia, Turki, Jerman, Malta, dan Karibia. Namun hingga saat ini tidak ada bukti konkret yang dapat memastikan keberadaan atau lokasi Atlantis. Legenda ini tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah dan terus memikat imajinasi banyak orang di seluruh dunia. Kejayaan Atlantis menurut legenda yang dituliskan oleh Plato adalah era di mana peradaban ini mencapai puncak kemajuan dan kekuasaannya. Atlantis digambarkan sebagai pulau yang sangat besar dengan sumber daya alam yang melimpah, termasuk logam berharga seperti emas, perak, dan orichalcum yang misterius, sebuah logam emas merah yang sangat berharga. Peradaban Atlantis memiliki teknologi yang canggih, arsitektur yang megah, dan kebudayaan yang maju. Mereka menciptakan peradaban utopis dan menjadi kekuatan angkatan laut yang besar. Ada ibu kota besar di Pulau Tengah yang terletak di Atlantik tepat di luar pilar Hercules. Memiliki kebudayaan maju dan konstitusinya mirip dengan yang digariskan dalam Republik karya Plato. Bangsa Atlantis memanfaatkan sebagian besar hubungan tersebut, menciptakan peradaban maju dan membangun kota-kota besar pada periode ketika seluruh dunia masih berada pada masa Neolitikum. Hal ini sangat membantu karena mereka hidup dalam kelimpahan, menikmati sumber daya alam yang melimpah, terutama logam, perak, emas, dan yang paling penting orichalcum. Seperti yang biasanya terjadi pada mereka yang memiliki terlalu banyak kekayaan dan kekuasaan. Orang Atlantis juga menginginkan lebih, karena haus akan kekuasaan, peradaban maju ini menyatakan perang terhadap seluruh masyarakat Mediterania. Namun, karena keangkuhan mereka, bangsa Atlantis meremehkan satu kota di Yunani yang akhirnya menjadi kesatuan mereka. Sejak Plato menuliskan tentang Atlantis, banyak teori telah diajukan tentang lokasi sebenarnya dari kota ini. Beberapa peneliti percaya bahwa Atlantis mungkin berada di Mediterania, sementara yang lain berpendapat bahwa ia mungkin tenggelam di suatu tempat di Karibia atau bahkan di Amerika. Salah satu cerita Atlantis yang populer adalah kisah pulau yang hilang di Mediterania. Kisah ini menggunakan latar tahun 1831 di barat daya Sisilia, dikenal sebagai wilayah yang karangnya menjadi pujaan banyak orang untuk dijadikan perhiasan. Akan tetapi pada Juli 1831, nelayan-nelayan di Sisilia melihat ikan-ikan mati mulai bermunculan di permukaan laut. Ikan tersebut berbau belerang, tetapi bisa dimakan. Asapnya yang kuat justru membuat sejumlah nelayan hilang kesadaran. Beberapa hari kemudian, para pelaut tersebut menyadari adanya puncak gunung berapi di atas laut lepas tengah memuntahkan laharnya. Letusan gunung tersebut terjadi terus-menerus sampai membentuk pulau. Pulau itu berdiameter sekitar 800 meter dan setinggi 60 meter dari permukaan laut, tetapi penuh dengan kemungkinan
Banyak orang bahkan percaya bahwa mereka sedang mengamati kelahiran benua yang sama sekali baru. Terletak di jantung rute pelayaran Eropa, pulau itu segera menyebabkan perselisihan internasional sebab Perancis dan Inggris bersaing dengan Sisilia untuk memiliki pulau itu. Namun argumen itu sia-sia. Dalam waktu 5 bulan pulau itu tenggelam kembali di bawah permukaan laut. Ahli vulkanologi kini memiliki kemampuan memetakan dasar laut di sekitar Selat Sisilia dengan sangat detail, dengan gambar-gambar menakjubkan dari Atlantis yang berumur pendek ini. Upaya mereka dapat membantu kita untuk memahami mengapa pulau itu muncul dan menghilang, dan apakah sebuah pulau baru akan muncul menggantikannya. Beratus meter di bawah permukaan Laut Karibia, ada sesuatu yang mengusik para arkeolog yang sedang menjelajah perairan ini. Kamera mengarah pada objek dan hasilnya mencengangkan. Potret menampakkan struktur kota kuno yang serupa dengan pulau legendaris filsuf Plato, Atlantis. Para arkeolog yang tidak bersedia disebutkan namanya merasa bagaikan menemukan peti harta karun yang selama ini menjadi salah satu target perburuan mereka. Selain enggan diketahui namanya, mereka pun tidak mau mengungkap lokasi dan kisah pengambilan foto secara terperinci. Mereka cuma menyebutkan lokasi yang terletak di bawah Laut Karibia dan piramida sebagai salah satu struktur bangunan yang tampak. Penemuan ini semakin menambah rasa penasaran untuk menjawab misteri keberadaan Atlantis. Sekitar tahun 350 sebelum Masehi, Plato menulis kisah Atlantis dalam adegan dialog antara Timaeus dan Critias. Plato menuliskan kalimat deskriptif secara terperinci. Kalimat itu bertuliskan, pegunungan terletak di utara dan dataran rendah di selatan. Rajanya adalah keturunan dewa laut, Poseidon. Pilar Hercules menghiasi bagian depan pulaunya. Luasnya sama dengan penggabungan Asia dan Libya. Selama berabad lamanya, Atlantis melegenda dalam kemisteriannya. Para ilmuwan, khususnya arkeologi, melintasi benua demi benua di antara Samudra Atlantik demi menemukan Atlantis. Pada 1997, sekelompok ilmuwan asal Rusia sempat mengklaim bahwa telah menemukan Atlantis tepat 100 mil dari ujung terluar Rusia. Lantas di manakah sebenarnya letak Atlantis? Dan apakah Atlantis memang benar nyata adanya? Semua masih menjadi misteri dan secara faktanya belum ada satu bukti yang menunjukkan letak Atlantis sebenarnya, karena sumber primer tentang Atlantis hanya ada di kepala Plato. Atlantis tidak pernah ada, dan Atlantis tidak pernah eksis sebagai sebuah wilayah atau negara. Cerita tentang Atlantis dipakai Plato hanya sebagai alegori untuk menjelaskan teori politik miliknya. Dan kesimpulannya adalah Atlantis hanya eksis di kepala dan pikiran Plato, bukan di dalam realitanya. Bagaimana menurut kalian?